Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Alkitab. Alkitab berarti kitab atau buku. Nama Alkitab ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya yang kedua ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga ada Az-Zikr. Az-Zikr itu artinya peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Selanjutnya yang keempat ada Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk Al-Quran. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Yang kelima An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Yang keenam, yang terakhir yaitu ada Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun untuk disampaikan kepada umat manusia secara berangsur-angsur. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri pada Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran ini telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabatnya yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Umay bin Ka'ab, ada Khalid bin Walid, dan yang terakhir ada Sabit bin Qais. Selanjutnya yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulumul Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama yaitu periode sebelum hijrah atau dinamakan sebagai periode Makkiyah. Kemudian yang kedua yaitu periode sesudah hijrah atau yang dinamakan periode Madaniyah. Yang pertama ada periode Makkiyah atau periode Mekah. Periode Makkiyah yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat,
diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Selanjutnya yang kedua yaitu periode Madaniyah atau periode Madinah. Periode Madaniyah yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama diastrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya yaitu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Yang pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surah. Yang ketiga yaitu menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana pada Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24.